warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tessa Ekonomi Pelas. Perkenalkan, nama saya Agnes Florentina Ukuro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Kami di sini akan membahas tentang pasar uang. Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pembeli dana dengan calon konsumen pasar. Uang juga diartikan sebagai tempat bagi sebuah pihak atau perseorangan untuk dapat meminjam dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana. Fungsi pasar uang ada 4. 1. Sebagai sumber pendanaan. 2. Sebagai sarana investasi. 3. Sebagai investasi bagi masyarakat. 4. Menjaga stabilitas perekonomian. Siapa aja sih pelaku pasar uang? Pelaku pasar uang yaitu ada bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan individu masyarakat. Instrumen keuangan mencakup 2. Yang pertama, surat berharga jangka pendek. Apa itu surat berharga jangka pendek? Instrumen utama dalam pasar uang. Surat berharga jangka pendek adalah surat berharga yang jatuh tempo dalam waktu singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. Contohnya surat-surat berharga jangka pendek termasuk sertifikat deposito. Lalu yang kedua adalah deposito. Deposito adalah simpanan uang di bank atau lembaga keuangan lainnya dengan jangka waktu tertentu dan tingkat suku bunga yang telah disepakati. Tantangan dalam pasar uang ada 4 macam, yaitu volatilitas suku bunga. Volatilitas suku bunga yang tajam dapat menjadi tantangan bagi investor. 2. Yaitu ketidakpastian ekonomi, di mana perkembangan ekonomi global dan lokal dapat menciptakan ketidakpastian di pasar uang, yaitu krisis ekonomi, perubahan kebijakan, atau peristiwa geopolitik bisa berdampak signifikan. Yang ketiga yaitu kehadiran risiko. Kredit, meskipun instrumen pasar uang dianggap aman, risiko kredit selalu ada. Entitas yang mengeluarkan surat berharga jangka pendek bisa menghadapi masalah keuangan yang mengganggu. 4. Yaitu pasar yang kompetitif. Kepesertaan, pasar uang yang luas menghasilkan persaingan yang kuat. Ini bisa mengurangi margin keuntungan, terutama bagi investor institusi yang mencari yield. Yang pertama ada investasi jangka pendek yang cerdas. Pasar uang adalah tempat yang baik untuk menginvestasikan uang dalam jangka pendek. Anda dapat memperoleh suku bunga yang lebih tinggi daripada tabungan tradisional, sementara masih mempertahankan likuiditas tinggi. Yang kedua, ada diversifikasi portofolio, yaitu pasar uang memungkinkan investor diversifikasi portofolio mereka dengan memasukkan surat berharga jangka pendek. Ini membantu melindungi portofolio dari fluktuasi pasar yang besar. Yang ketiga, manajemen kas yang efisien. Perusahaan dapat mengelola kas mereka dengan lebih efisien melalui investasi di pasar uang. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pendapatan tambahan sambil mempertahankan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kewajiban keuangan. Dan yang keempat ada akses ke likuiditas. Pasar uang memberikan akses cepat dan mudah ke likuiditas. Hal ini memungkinkan peserta pasar untuk menangani kebutuhan finansial mendesak atau peluang investasi yang muncul. Yang kelima, proteksi terhadap inflasi. Investasi jangka pendek di pasar uang bisa membantu melindungi nilai uang dari inflasi. Tantangan dan kesempatan dalam pasar uang mencerminkan kompleksitas dan integral dalam sistem keuangan. Fleksibilitasnya sebagai komponen memahami risiko dan potensi keuntungan di pasar uang sangat penting untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. Yang pertama, pengaruh terhadap investasi jangka pendek, yaitu suku bunga mempengaruhi daya tarik investasi jangka pendek di pasar uang.
Ketika suku bunga naik, instrumen seperti sertifikat deposito atau CD dan surat berharga pemerintah dapat memberikan hasil yang lebih tinggi, sehingga lebih banyak investor mungkin tertarik untuk berinvestasi di pasar uang. Pengaruh terhadap permintaan dan penawaran likuiditas, yaitu suku bunga juga mempengaruhi keputusan perusahaan dan bank untuk meminjam uang atau menempatkan uang di pasar uang. Suku bunga rendah mendorong peminjaman, sementara suku bunga tinggi dapat mendorong simpanan dan investasi jangka pendek. Efek pada nilai instrumen keuangan, yaitu perubahan suku bunga juga berdampak langsung pada nilai instrumen keuangan di pasar uang. Ketika suku bunga naik, nilai instrumen dengan kupon tetap dapat turun. Sementara ketika suku bunga turun, nilai instrumen tersebut dapat naik. Kebijakan bank sentral. Yang pertama ada kontrol inflasi, yaitu bank sentral menggunakan suku bunga sebagai alat kebijakan utama untuk mengendalikan inflasi. Menaikkan suku bunga dapat mengurangi belanja dari investasi karena biaya peminjaman lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mengendalikan inflasi. Sebaliknya, menurunkan suku bunga dapat merangsang aktivitas ekonomi. Stabilitas keuangan, yaitu bank sentral juga mematok suku bunga untuk menjaga stabilitas keuangan. Suku bunga yang sangat tinggi atau sangat rendah dapat menyebabkan masalah seperti gelembung aset atau krisis keuangan. Oleh karena itu, bank sentral berusaha menjaga suku bunga pada tingkat yang seimbang. Contoh kasus studi yang terjadi. Contoh kasus studi yang relevan adalah krisis keuangan global pada tahun 2008. Pada saat itu, Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve menghadapi resesi ekonomi yang mendalam. Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mencegah keruntuhan sistem keuangan, Federal Reserve menurunkan suku bunga acuan hingga mendekati 0%. Langkah ini bertujuan untuk mendorong perbankan untuk meminjam uang dan mendorong investasi. Dampaknya adalah penurunan suku bunga di pasar uang secara keseluruhan. Investor yang mencari yield atau hasil investasi lebih tinggi mulai mencari instrumen keuangan alternatif seperti obligasi, korporasi, dan investasi beresiko lebih tinggi. Bank dan perusahaan juga memiliki akses ke sumber dana yang lebih murah, yang membantu memperbaiki likuiditas mereka. Ini adalah contoh bagaimana perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mempengaruhi pasar uang dan ekonomi secara keseluruhan. Dan itu adalah penjelasan dari kami tentang pasar uang atau yang disebut ekonomi moneter. Sekian, terima kasih.